Kalau saya mengamati dengan mendalam di minggu-minggu ini, memang kabar tentang VTube ini luar biasa ya. Dari atas, dari bawah, kemudian dari luar juga. Dan saya sudah memberitakan beberapa hal, tetapi pada malam ini saya akan memberikan 4 kabar heboh yang harus Anda simak. Dan ini ringkasan apa yang Anda lihat dan mungkin belum Anda lihat juga. Oke, simak sampai akhir saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber semangat pagi, salam ekstrim ya. Bagi Anda yang baru menemukan channel saya, silahkan Anda tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Serta bila ada sesuatu, silahkan Anda ketik di komentar. Oke, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya saya pribadi mengamati di proses maintenance 60 hari plus ini, membereskan tentang masalah investor yang saya katakan kemarin. Itu kita memang membangun sebuah trust yang tinggi kepada perusahaan. Saya udah sering ngomong masalah ini, karena semakin kita rewel maka justru akan menjadi kurang baik seperti itu. Dan ini kabar hebohnya yang pertama. Anda ingat pertobatan dan yang dikatakan mantan Diamond ternyata tidak selesai sampai di sini. Saya sengaja membahas kemarin karena memang satu pesan yang saya sampaikan di sini, apakah peperangan itu akan menghasilkan sesuatu? Sebenarnya tidak, saudaraku. Kalau kita menanggapi peperangan semacam ini, justru akan kurang bagus efeknya. Menurut saya, sudahi antara perdebatan-perdebatan yang tidak penting semacam itu. Kemudian kabar yang kedua, yaitu hadirnya Pak Tongam L. Tobing. Dan saya harus bahas di sini bahwasanya memang beliau sebagai ketua SWI datang untuk memberikan suatu keterangan-keterangan tentang usaha-usaha atau bisnis-bisnis dan juga pinjol, bahwasanya Indonesia itu ternyata menjadi korban pinjol, bahkan aplikasi bisnis dan seterusnya. Ini karena hedonisme atau gaya hidup yang bergaya mewah semacam itu. Inilah yang harus menjadi kesadaran bagi para VTuber dan semua pemirsa video saya ini untuk merubah sikap bahwasanya. Dan anjuran yang sangat penting, apakah pinjol, aplikasi bisnis, cryptocurrency, dan semuanya yang sedang ada dan sedang berkembang pada saat ini, berpedomanlah kepada legal dan logis. Ketika Anda memulai usaha, pastikan cross check kelegalannya supaya Anda tidak terjerembab. Ada kok ini WA-nya OJK dan Anda bisa ngecek setiap saat sebelum Anda masuk. Legal, logis, ini pedoman. Itu kabar heboh yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak Jokowi, Presiden Indonesia. Ini saya bahas kemarin, datang dan memberikan sebuah keterangan selaku regulator tingkat 1 untuk bagaimana mereka paham dan memahami untuk mengupgrade yang namanya bisnis-bisnis, terutama tentang cryptocurrency, e-money, e-rupiah, dan seterusnya. Jadi intinya apa, saudaraku? Jadi Presiden juga menyimak dan mengamati progres-progres yang terjadi di alam Indonesia ini, dan beliau menyarankan untuk belajar dan selalu belajar. So, mari kita lakukan. Kemudian kabar yang keempat, bahwasanya info VTube Indonesia lah ini masuk ke ranah VTube. Dalam minggu-minggu ini muncullah dari 001, kemudian dari Instagram VTube Indonesia on dengan mengabarkan tentang update ya, tentang terbentur lalu terbentuk, dan update-update yang lain yang saya mengamati di sini. Ternyata sisik melik dari akun-akun VTube Indonesia, kemudian juga akun-akun yang dikatakan ini hoax juga oleh para VTuber dan juga haters. Ternyata mereka menunjukkan sinyal-sinyal positif yang intinya adalah menunjukkan eksistensi mereka, bahwasanya VTube secara manajemen mereka bekerja. Ini dikuatkan dengan konten-konten kreator
dari Pendawa 5 dan konten-konten kreator binaan dari My Future Business School. Karena binaan dari My Future Business School atau dari manajemen itu Pendawa 5 dan kawan-kawan. Karena apa? Memang semuanya bersifat eksklusif. Intinya adalah konten kreator yang mereka mendapatkan sinyal-sinyal secara eksklusif untuk mengkabarkan kepada Anda dengan tupoksi masing-masing, memantau progres VTube secara A1. Anda simak, Anda perhatikan dengan baik jenis-jenis konten semacam itu. Anda harus jeli untuk mengamati sehingga Anda bisa paham dan memahami konten mana yang Anda harus simak semacam itu. Nah, saudaraku, dari 4 kabar ini kita harus lebih yakin bahwasanya sesuatu hal yang diperjuangkan, bahkan yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Karena keruwetan apapun ketika dikerjakan step by step, ya kan, dengan teliti dan dengan sesuai dengan jalur yang ada, sesuai dengan track yang ada, tidak berbelok-belok, maka insya Allah akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Itu saya meyakini, itu keruwetan apapun, ya kan, ketika kita kerjakan maka itu akan ada solusinya. Yang jelas kalau kita tidak konsisten nanti banyak sekali keributan dari sana dari sini. Tentunya kita harus meredam dengan baik, dengan indah. Karena apa? Platform banyak sekali. Ini kalau kita nggak hati-hati akan menjadi sebuah godaan di perjalanan, baik manajemen, VTuber, konten kreator, dan yang sering kita lihat di saat ini. Oke, jadi welcome kepahaman. Ayo kita rancang di dunia digital, kata Pak Jokowi ya. Kita susun, kita pelajari dengan sebuah ketenangan, termasuk kita iring. VTube ini menunjukkan sampai mereka bisa meng-on-kan VTube sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita fokus, kita tetap berhati-hati saudaraku. Pesan saya untuk arus bawah, kita perhatikan, kita simak info-info yang memang penting yang harus kita simak. Maka saya hadirkan 4 kabar heboh ini untuk Anda simak dan Anda mengerti keadaan saat ini. Dan yang terakhir, saya berdoa semoga perjuangan manajemen yang dikatakan oleh para konten kreator segera wujud, sehingga bukan hanya isapan jempol tetapi adalah mewujudkan VTube bisa on dan bisa merampungkan segala sesuatu sesuai dengan aturan regulator dan keinginan para VTuber di seluruh dunia ini. Berikut kabar dari GSWV. Banyak salah mohon maaf dan salam ekstrim.